kita harus siap bahwasanya tidak setiap orang yang ada pada kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita mau dan tidak selembut dari apa yang kita bayangkan. Ada sebagian di antara kita yang nanti akan mendapatkan teras kehidupannya, datang kepadanya seseorang yang akan membuat dia terluka. Datang kepadanya seseorang yang membuat dia kecewa. Karena tidak setiap orang itu akan datang membawa sesuatu yang membahagiakan kita. Ada yang datang membawa bunga dan makanan yang membuat kita tersenyum. Ada pula yang datang membawa racun dan membawa luka dan duri yang membuat kita terluka dalam kehidupan. Dan kita harus paham, itulah sejatinya kehidupan kita, dan Allah pertegas itu pada ayat yang tadi kita baca bahwasanya sebagian dari kita menjadi cobaan bagi sebagian yang lainnya. Berarti kita harus siap dalam kehidupan ini. Terkadang kita berjalan, ada orang yang datang dalam teras kehidupan kita, tidak semuanya baik, tidak semuanya membawa madu. Ada yang datang pada kehidupan kita membawa racun, membuat kita terluka, membuat kita terkecewakan dengan apa yang dia perbuat kepada kita. Dan itu merupakan sebuah fakta kehidupan yang kita tidak boleh, yang kita tidak bisa ingkari. Karena masing-masing dari kita pasti akan berhadapan dengan itu sebagaimana yang sudah ditegaskan oleh Allah. Hatta Rasulullah sendiri, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kita ragukan dari kemuliaan hatinya Rasulullah, kebersihan hatinya beliau, kebersihan pikirannya, kebeningan jiwanya. Tapi apa yang kita jumpai dari Rasulullah? Rasulullah pun mendapatkan cobaan, dan cobaannya pun bukan hanya datang dari kalangan musyrik, datang dari orang-orang yang mengaku dirinya muslim tetapi membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seseorang yang bernama Abdullah bin Ubay, salah satu orang yang merupakan warga di kota Madinah, mengaku dirinya muslim, tetapi dia menggunting di dalam lipatan. Dia menjadi munafik, dia membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun di depan Rasulullah dia begitu manis, di depan Rasulullah dia menegaskan dirinya beriman kepada Rasulullah. Di hadapan Rasulullah dia menegaskan dirinya sebagai pembela Rasulullah. Tapi ketika terbentang jarak antara dirinya dengan Rasulullah, disitulah dia memfitnah ibunda Aisyah sebagai pezina. Dia memfitnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam fitnah-fitnah yang ada pada kehidupan Rasulullah. Dan itu mendapatkan kepada kita sebuah pelajaran penting, Masya Allah. Pelajaran penting yang kita temukan adalah, itulah salah satu fakta kehidupan. Kita akan berjumpa dengan orang yang terkadang tidak sesuai dengan kehendak hati kita. Dan itu hal yang lumrah. Karena apa? Sebelum engkau diuji dengan temanmu, sebelum saya diuji dengan orang yang datang pada teras kehidupan saya, ternyata Rasulullah pun orang yang begitu luar biasa dengan ketenangan hatinya, orang yang luar biasa dalam pikirannya, orang yang paling bening di dalam urusan jiwanya ketika hatinya dibersihkan oleh malaikat Jibril atas perintahnya Allah, itu pun beliau mendapatkan ujian dari orang yang tampaknya begitu baik kepada beliau, tetapi ternyata ketika beliau begitu baik kepada beliau, maka ternyata ketika beliau pada kondisi yang semacam itu, beliau pun mendapatkan cobaan dari orang-orang yang ada di sekitar beliau. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Poin yang pertama ini menjadi salah satu poin penting untuk kita. Karena apa? Terkadang banyak orang yang suka bertanya, kenapa saya sudah baik, tiba-tiba dia menjadi cobaan bagi saya? Kenapa saya sudah baik? Kenapa dia membalas semacam itu kepada saya? Kenapa saya sudah berusaha untuk baik kepadanya, tetapi dia justru memperlakukan saya dan menusuk saya dari belakang? Pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul pada kehidupan kita ketika tiba-tiba kita dihadapkan kepada satu episode yang terkadang tidak sesuai dengan kehendak hati kita. Kita merasa sudah memperlakukan orang baik, kita merasa sudah memberikan kepadanya sebuah kemudahan, tapi justru dia menusuk kita dari belakang. Dan biasanya pertanyaan itu adalah, apa sih? Kenapa mereka bisa melakukan itu kepada kita? Maka itu dijawab pada poin yang pertama. Kalaulah engkau dikecewakan sama seseorang, Rasulullah pernah dikecewakan. Padahal Rasulullah adalah orang yang jauh lebih baik daripada kita. Kalau engkau dikecewakan oleh seseorang, maka Nabi pernah betul-betul beliau difitnah. Padahal beliau adalah orang yang jauh lebih mulia daripada kita. Kalaulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pun tidak selamat dari kejahatan orang ketika berbuat kepada beliau dengan perbuatan yang sangat buruk kepada beliau, padahal beliau membalas dengan perbuatan yang baik, disitulah kita mulai lapang. Apalagi kita tidak sebaik Rasulullah.
Hati kita tidak sebersih Rasulullah. Jiwa kita tidak sebening Rasulullah. Dan wajar sekali kalau tiba-tiba kita mendapati ada di antara episode kehidupan kita berjumpa dengan seseorang begitu baik dan kita juga berbuat baik kepadanya di musim hujan, tapi nanti di musim kemarau ternyata kita berpisah dan kita membencinya dan mereka pun membenci kita dengan fitnah yang mereka tujukan terus-menerus kepada kita. Itulah fakta kehidupan ketika kita mempelajari surat Al-Furqan ayat yang ke-20. Maka fakta yang kedua, poin yang kedua yang kita pelajari dari surat Al-Furqan ayat yang ke-20, yaitu adalah ketika kita mendapati setelah Allah menjabarkan tentang sebagian manusia itu menjadi ujian bagi sebagian manusia yang lainnya, maka Allah mengatakan atasbirun, apakah kamu itu bersabar ataukah tidak? Jadi Allah itu bisa nggak menjadikan setiap makhluk saling mencintai sebagaimana nanti ketika makhluk berada di surga. Makhluk itu ketika di surga Allah menyampaikan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Sesungguhnya kami cabut rasa benci pada hati mereka, dan setiap orang yang berada di surga tidak ada hasad, tidak ada benci, tidak ada fitnah, tidak ada kezaliman. Kalau Allah mampu menjadikan penduduk surga bersih dan tidak ada kebencian, tidak ada kejahatan sama sekali, Allah jauh lebih bisa untuk menjadikan hidup di dunia itu bersih. Semuanya baik, semuanya saling mencintai. Tapi kenapa Allah menjadikan setiap manusia diuji dengan perasaannya, lalu akhirnya kita mendapati orang yang jahat pada kehidupan kita, padahal kita memberikan kebaikan untuknya? Maka kenalilah, Allah mengatakan atasbirun. Apakah kamu mau bersabar ataukah tidak? Karena apa? Kalau bukan karena perkara-perkara ujian yang semacam ini, maka tidak akan ketahuan siapa yang bersabar semata-mata karena Allah. Nabi Yusuf tidak akan pernah menjadi nabi dan rasul kalau beliau tidak diuji dengan ujian ketika beliau didolimi oleh 11 saudaranya. Gimana Allah akan mengangkat Nabi Yusuf jadi saudara kalau beliau tidak tertempa dengan kesabaran yang beliau miliki ketika beliau didolimi 11 saudaranya, dibuang di sumur tua. Itu resikonya fatal, itu bisa menyebabkan kematian, lalu menjadi budak, lalu dipenjara sampai 8 tahun ketika beliau terkena fitnah. Semua mata rantai kehidupan Nabi Yusuf, akses dari kezaliman yang didapatkan Nabi Yusuf. Padahal Nabi Yusuf tidak pernah melukai 11 saudaranya. Nabi Yusuf tidak pernah nyinyir, Nabi Yusuf tidak pernah menyakiti 11 saudaranya. Tapi 11 saudaranya membenci hanya karena perlakuan Yakub kepada Nabi Yusuf, bapak mereka. Dan Yusuf pun tidak tahu bahwasanya itu menyebabkan hati para saudaranya begitu iri kepada dirinya. Tapi yang diberikan oleh Nabi Yusuf adalah memberikan kesabaran, dan kesabaran yang diberikan Nabi Yusuf itu kesabaran tanpa tepi. Dia memberikan kesabaran sampai akhirnya Allah melihat Nabi Yusuf, lalu melihat bagaimana tempaan kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Yusuf yang menjadikan akhirnya Allah mengangkat Yusuf menjadi Nabi dan Rasulnya. Karena tempaan dari kesabaran ketika beliau memiliki kelapangan jiwa, memaafkan 11 saudaranya, dan diganti oleh Allah dengan pengganti yang jauh lebih baik daripada orang yang berbuat jahat kepada beliau. Makanya maaf ya, kalau kehidupan ini dibuat gampang oleh Allah, bagaimana kita semuanya saling mencintai, tidak ada yang jahat sama kita, tidak ada yang zalim sama kita, semuanya langsung baik, suami kita langsung begitu baik, istri kita langsung begitu baik, anak kita langsung begitu baik. Pertanyaan simpel dan basic serta sederhana adalah, lalu dari mana kita akan mendapatkan pahala kesabaran kalau semuanya itu langsung baik? Nah, kalau semuanya langsung baik, itu terus kita dapat pahala kesabarannya dari mana? Padahal salah satu alasan orang banyak dimasukkan ke dalam surga itu karena proses kesabaran. Ibu-ibu harus paham. Salah satu alasan terbesar manusia itu masuk surga itu karena kesabaran. Salah satu alasan besar setelah iman ya, itu alasan kesabaran. Tidaklah para nabi dan para rasul mereka dijadikan nabi dan rasul juga karena kesabaran. Yang membedakan kita dengan nabi dan rasul itu karena kesabaran kita berbeda dengan kesabaran mereka. Makanya ucapan penduduk surga ketika penduduk surga baru menginjakkan kaki pertama kali ketika mereka di dalam surga itu apa? Ucapan pertama kali penduduk surga mengatakan, para malaikat itu menyambutnya dalam opening ceremony, menyambut para penduduk surga ketika gegap gempita dan bersukacita masuk surga. Apa ucapan malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya atas kesabaran kalian sampai kalian dimasukkan oleh Allah ke dalam surga.
Dan kalau kita pada kehidupan ini tidak bisa melewati ujian, maka perkataan malaikat ketika memberikan opening ceremony dengan mengatakan Salamun alaikum bima sabartum, maka tidak akan terasa untuk kita. Kita nggak pernah sabar kok. Tapi ucapan malaikat ketika memberikan opening ceremony dengan mengatakan Salamun alaikum bima sabartum, disitulah ada seorang suami yang dia ngerasain sabarnya ketika dia mendidik istri. Di situ ada seorang wanita yang dia tahu kalimat itu betul-betul terasa nikmat ketika dia bersabar menghadapi suaminya dan menghadapi anak-anaknya. Kalimat opening ceremony itu akan dirasakan betul-betul indah, masuk kepada hati penduduk surga ketika dia ingat bagaimana dia bersabar menghadapi tetangganya. Kalimat itu akan betul-betul dirasakan sama orang yang betul-betul ketika di dunia memberikan kesabaran kepada circle-nya. Maka kalimat itu akan terasa. Dan itulah sejatinya. Makanya Allah menutup surat Al-Furqan ayat yang ke-20 dengan kata atasbirun. Apakah kamu itu sabar enggak? Terhadap satu fakta yang aku berikan pada kehidupan kalian ketika aku jadikan sebagian dari kalian itu menjadi ujian bagi sebagian dari yang lainnya. Dan itu pelajaran yang kedua dari surat Al-Furqan 20. Pelajaran yang ketiga yang kita dapatkan pada surat Al-Furqan ayat yang ke-20 itu apa? Pelajaran yang ketiga adalah disitulah kita paham ada sebuah hukum sebab akibat. Kadang-kadang ada orang yang berbuat zalim kepada kita, itu pun sebenarnya juga akses dari perbuatan kita juga. Mungkin kita juga pernah berbuat zalim sama orang lain yang kita tidak terasa. Karena apa? Banyak orang terzalimi pada saat waktu sebelumnya dia pernah menzalimi orang. Kita ini tidak sempurna banget bahwasanya jangan pernah merasa saya tidak pernah berbuat zalim. Saya tidak pernah menyakitin orang. Maka para ulama mengatakan kepada kita, kalau kamu mendapatkan kezaliman, bisa jadi kamu juga pernah mendapatkan kezaliman. Bisa jadi kamu juga melakukan kezaliman. Karena apa? Sikap introspeksi lebih baik daripada sikap merasa bersih. Ada banyak orang yang salah. Siapapun ini, mau ustadz, mau guru, siapapun. Kalau ada orang merasa terzalimi, maka pada saat yang sama yang harus dilakukan sama mereka yang terzalimi adalah, ya dia harus paham, bisa jadi itu Allah kirimkan orang yang menzalimi dia, karena Allah sedang mengirimkan penghapus dosa atas kezaliman yang pernah dia lakukan di waktu-waktu sebelumnya. Ada orang yang terkadang berbuat jahat kepada kita, Allah kirimkan itu kepada kita, terkadang itu akses dari balasan dari apa yang pernah kita lakukan ketika kita berbuat jahat sama orang lain. Makanya ada sebuah kaidah yang disampaikan oleh Rasulullah. Kama tadinu tudanu. Sebagaimana kamu memperlakukan orang, maka sebagaimana itu kamu diperlakukan. Dan kita harus memahami tentang hal ini. Orang yang dizalimi tidak boleh merasa dia sempurna dan terjaga dari kesalahan dan kezaliman. Ini tidak boleh. Ya, ini juga teguran untuk saya. Jadi kalau kita didolimi sama orang, kita juga harus sadar. Mungkin kita mendolimi orang lain. Karena merasa kita buruk, ketika kita baru mendapatkan kedoliman dan kita merasa juga kita mungkin berbuat salah, itu yang akan menjadikan kita lebih lapang menerima kedoliman itu daripada ketika kita merasa sudah baik 100%. Nggak ada yang baik 100% di antara kita. Yang betul-betul terjaga dengan seluruh dari keburukan dan terjaga pada kebaikan hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami pada poin yang ketiga. Kalau kamu tersakiti, kalau kamu terkecewakan, mungkin kamu pernah mengecewakan orang, mungkin tidak sadar, memang tidak diniatkan, tapi bisa jadi itu mengecewakan orang. Bisa jadi kalau ada seseorang yang tersakiti hari ini, bisa jadi kamu pernah menyakitin orang. Mungkin tidak sengaja, mungkin kamu lupa memori tentang perbuatan itu. Tapi yang jelas, disitulah kita memahami. Apa yang kita peroleh merupakan akibat dari apa yang pernah kita kerjakan. Setelah kita memahami bagaimana bulir-bulir faedah cantik pada surat Al-Furqan ayat yang ke-20, nanti dicatat, nanti direnungkan. Nah, ketika kita membaca surat Al-Furqan, surat yang ke-25, ayat yang ke-20. Maka setelah itu akhirnya kita lalu harus mulai menukik pembahasannya. Lalu bagaimana kalau tiba-tiba kita harus mendapatkan orang yang betul-betul mendolimi kita, menyakiti kita? Maka tentunya kita harus paham bahwasanya salah satu di antara sikap terbaik kita
Kalau tiba-tiba perjalanan kehidupan kita harus menghadapi orang yang ternyata menyakiti pada kehidupan kita dan berbuat zalim pada kehidupan kita, Masya Allah, maka tentunya kita harus paham. Makanya kita harus mengerti. Disitulah kita dituntut oleh Allah. Bagaimana kita memberikan sikap terbaik sebagaimana yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Tidak menuruti amarah pada hati kita, tetapi memberikan maaf kepada orang yang mungkin mendolimi kita dan menorehkan sesuatu yang membuat kita terluka. Ini perkara tidak gampang. Ustadz, memaafkan orang itu tidak gampang. Betul. Saya juga mengatakan bahwasanya memaafkan orang bukan perkara yang gampang. Itu merupakan perkara yang berat. Saking beratnya perkara ini, maka sampai kita menjumpai dan kita mendapati salah satu nama pintunya surga itu pintu memaafkan. Karena apa? Ya saking beratnya perkara itu dan saking besarnya pahala yang menanti ketika orang itu mampu untuk melakukannya. Ibu-ibu paham? Pintu surga itu ada 8, Ibu. Mari coba kita merenungi dengan ilmu. Pintu surga ada 8. Ada pintu sholat, pintu puasa, pintu sedekah, pintu aiman, pintu jihad, pintu ridho, pintu taubat, pintu memaafkan, menahan marah dan memaafkan. Kalau pintu sholat, puasa, sedekah, jihad, kita maklum ya itu namanya ibadah. Tapi yang menarik untuk kita pikirkan adalah kenapa pintu memaafkan itu termasuk salah satu nama pintu surga. Para ulama mengatakan karena pengaruh yang ditimbulkan orang ketika mereka itu mampu memaafkan, itu pengaruhnya besar pada kualitas hidupnya dan itu mempengaruhi keridhaan Allah kepada manusia itu. Makanya akhirnya para dokter hari ini, tenaga medis banyak yang bercerita kepada kami kalau kami ketemu di luar taklim. Mereka berkata, salah satu di antara banyak penyakit itu bukan hanya karena faktor makanan, Ustadz. Terus, tapi salah satu di antara faktor yang banyak yang menyebabkan banyak penyakit pada kehidupan itu karena emosi yang tertahan di dalam hati ketika tidak mau untuk menghapuskan nama yang dia benci, nama itu disimpan di dalam hatinya, lalu memberikan aura negatif pada peredaran darahnya dan tanpa disadari menyebabkan berbagai macam penyakit-penyakit yang timbul dari kondisi hati yang negatif ketika menyimpan dendam pada hatinya. Itu kata para dokter. Ya. Makanya kita menjumpai akhirnya disinilah kita dituntut. Dalam salah satu di antara orang, di antara tuntutan yang Allah berikan kepada kita, Allah itu memberikan sebuah pahala besar. Kalau tiba-tiba Allah mengirimkan seseorang yang mendolimi diri dalam kehidupan kita, maka sebenarnya bahwasanya memaafkan itu sebenarnya bukan untuknya. Kita sering berpikir bahwasanya memaafkan itu untuk orang yang meminta maaf. Salah. Memaafkan itu pada dasarnya kita untuk berdamai dengan diri kita. Karena terlalu berat hati kita untuk menyimpan nama dalam sepanjang hidup kita. Lalu kita benci nama itu dengan segenap kebencian. Lalu dendam kesomat yang ada pada hati kita. Dan setiap kita memikirkan nama itu, keluarlah aura negatif yang mempengaruhi peredaran darah yang masuk ke lambung, yang masuk ke paru-paru, dan masuk ke jantung. Dari satu peredaran yang negatif ketika kita memiliki dendam di dalam hati. Tidaklah memaafkan lalu menahan marah itu disebutkan menjadi nama salah satu di antara pintu namanya surga karena akibat yang ditimbulkan ketika kita memaafkan itu betul-betul luar biasa yang akan kita rasakan pada kehidupan. Karena sekali lagi memaafkan itu bukan untuk orang yang meminta maaf, tapi memaafkan itu untuk diri kita. Karena sesungguhnya diri kita tidak layak menyimpan nama selain namanya Allah dan orang yang kita cintai, lalu ada nama nyempil, lalu kita benci. Lalu akhirnya merusak banyak kehidupan dan kualitas pada kehidupan kita. Allah itu seakan-akan mengatakan kepada kita, kamu itu tahan marahmu, berilah maafmu. Karena aku akan memberikan surga. Kalau kamu tidak menahan marahmu, kalau kamu tidak memaafkan, akan banyak kerusakan yang kamu dapatkan pada kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Sudah, maafkan saja, berikan maafmu, tahan amarahmu. Seakan-akan Allah ingin berbicara semacam itu kepada kita. Lalu aku akan berikan kepadamu, engkau akan memasuki surga dari salah satu pintu yang aku namakan pintu surga itu adalah pintu memaafkan. Makanya Masya Allah ya,
Ibu dan Bapak pernah nggak mendengar sebuah sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah? Ibnu Qudamah itu berkata, salasu a'malin la tuzanu bihil mizan. Ibnu Qudamah itu salah satu ulama besar pernah mengatakan ada 3 amal yang mana ketika 3 amal itu ditimbang di dalam mizan, hampir-hampir mizan itu jebol untuk menahan 3 pahala pada 3 amal ini. Kita harus satukan persepsi dulu. Mizan itu kalau diletakkan, lalu dunia dan seisinya diletakkan pada mizan, maka mizan itu lebih besar. Dunia dan seisinya diletakkan di atas mizan itu mizan lebih besar. Kita bisa membayangkan seagung apa timbangan yang Allah persiapkan. Tapi walaupun sebesar itu timbangan mizan, kata Ibnu Qudamah mengatakan bahwasanya ada 3 amal yang mana kalau 3 amal ini diterima dan Allah memberikan pahala, maka diletakkan di mizan. Mizan itu hampir jebol untuk memikul 3 amal itu. Saking gedenya pahala yang dikandung ketika kita mampu melaksanakan 3 amalan itu. 3 amalan itu apa? 1, sabar. Sabar diletakkan di mizan. Mizan itu hampir tidak kuat. Saking beratnya pahala orang yang bersabar. Yang kedua, amalan Ramadan. Amalan Ramadan itu kalau diletakkan di mizan itu hampir mizan itu tidak kuat. Dan yang ketiga, memaafkan orang yang pernah berbuat jahat kepada kehidupan kita. Lalu kita tetap berbuat baik kepada mereka. Maka ketika diletakkan di atas mizan, hampir mizan itu jebol untuk memikulnya. Saking besarnya pahala yang dikandung kepada orang yang memaafkan. Makanya ada satu riwayat yang sangat indah. Nanti ketika manusia itu berada di mahsyar. Ketika manusia itu ada di mahsyar. Tiba-tiba fayunadi munadin. Tiba-tiba malaikat itu berseru. Aina haula ajruhu 'ala Allah. Jadi ketika manusia itu semuanya lagi kumpul di padang mahsyar, lagi dalam kondisi harap-harap cemas, tiba-tiba ada panggilan dari malaikat. Di mana malaikat itu mengumumkan sebuah pengumuman penting. Aina haula ajruhu 'ala Allah. Mana orang-orang yang pahalanya itu dikasih langsung oleh Allah. Mana orang-orang yang pahalanya itu dikasihkan langsung oleh Allah dan tidak melalui kami, para malaikat. Saking gedenya pahala itu, maka Allah sendiri yang akan memberikan. Tahukah kita siapa yang menyambut panggilan para malaikat itu untuk menerima pahalanya langsung dari Allah? Ibu-ibu harus paham ya. Piala itu kalau diberikan presiden langsung itu biasanya juara 1. Tapi kalau piala juara harapan 3 mungkin yang memberikan cuma gubernur atau bupati. Tapi kalau juara 1 mungkin presiden yang langsung memberikan. Kenapa? Yang paling tinggi diberikan oleh jabatan yang paling tinggi. Ada pahala yang Allah tidak wakilkan kepada malaikat, tetapi Allah sendiri yang memberikan kepada orang itu. Maka ketika baru saja malaikat mengatakan, siapa ini orang yang pahalanya diberikan langsung oleh Allah dan tidak melalui kami? Siapa yang menyambut seruan itu? Orang yang sholat? Enggak. Orang yang sedekah? Enggak. Orang yang haji? Bukan. Orang yang umrah? Tidak. Yang menyambut seruan para malaikat itu ketika malaikat mengatakan siapa yang pahalanya diberikan langsung cash dan kontan oleh Allah, yang menyambut suara itu adalah orang-orang yang mereka pernah tersakiti ketika hidup di dunia. Dia pernah tersakiti, dia pernah terzalimi, dia memaafkan, dia maafin orang yang menyakitinya, lalu dia tetap berbuat baik karena Allah. Karena dia ingin diampuni oleh Allah, maka dia mengampuni orang. Dia maafkan karena Allah. Maka mereka berkumpul pada satu tempat khusus. Di tempat itulah Allah memberikan pahalanya secara langsung tanpa diwakilkan kepada para malaikat. Makanya dalam surat Asy-Syura Allah mengatakan, "Faman afa waslaha fajruhu 'ala Allah." Siapapun yang dia memaafkan setelah dia tersakiti, waslaha dan dia tetap berbuat baik, fajruhu 'ala Allah. Allah yang memberikan pahalanya secara langsung dan tidak diwakilkan kepada siapapun di antara makhluknya. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Hidup ini terlalu berat, Ibu. Kalau harus menyimpan satu nama yang kita benci, lalu emosi kita naik setiap nama itu terdengar oleh telinga kita. Lalu akhirnya gejolak perasaan kita menjadi berantakan ketika ada yang menyebut namanya. Makanya betul.
Kalau akhirnya kita mendapati kalimat bernas, memaafkan itu bukan untuk orang yang dimaafkan. Memaafkan itu ketika kita berdamai dengan diri kita sendiri. Karena kita layak untuk mencintai diri kita, dan cara kita mencintai diri kita, jangan simpen nama yang kita akhirnya memberikan energi negatif pada nama itu, yang mempengaruhi moodnya kita, mempengaruhi kualitas kita, mempengaruhi aktivitas yang kita lakukan. Ketika kita tidak merespon apa yang Allah panggilkan untuk kita untuk memaafkan. Ya. Siapa orang yang paling berat kita maafkan? Yang pertama, orang tua. Kalau ada di antara ibu-ibu yang tidak memiliki kenangan yang baik, memori yang baik. Jadi orang tua yang mungkin mereka kurang, mungkin mereka salah. Mungkin mereka memperlihatkan cintanya kepada abang dan adik kita lebih besar daripada kita. Maafin ibu. Bagaimanapun air susunya beliau, dan bagaimanapun keringatnya seorang ayah, itu harus menjadi salah satu alasan indah untuk memaafkan orang tua. Kalau kita memaafkan orang tua kita atas kenangan yang tidak baik, memori yang tidak baik pada kehidupan kita, mungkin kamu nanti akan mudah dimaafkan anakmu, sebagaimana kita mudah memaafkan anak kita. Mungkin orang tua kita berlaku semacam itu, mungkin saya yakin betul tidak ada unsur kesengajaan orang tua untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan membuat terluka batin anaknya. Sampai anaknya terlibat hutang pengasuhan. Tapi memang sejatinya kita selaku anak memang jangan menuntut kesempurnaan, supaya kita tidak dituntut kesempurnaannya diri kita selaku orang tua oleh anak-anak kita. Maafin ibumu, maafin bapakmu. Udah kita maafin. Janganlah kenangan kita kalau menyebut nama bapak dan ibu, lalu kita akhirnya susah untuk birrul walidain, dan selalu kita mengambil alasan, saya susah birrul walidain dan berbakti kepada mereka karena merekalah yang membuat saya begini. Sampai kapan? Sampai kita melihat meninggal dunia mereka. Sampai kita akan menjumpai mereka berkalang tanah di dalam kubur dan tidak lagi bisa menyambut seruan kita. Tidak ada yang puas dan tidak akan pernah terpuaskan kalau kita akan terus mengikuti itu. Kalaulah engkau tidak bisa memaafkan bapak dan ibumu, kita khawatir anak kita satu waktu menemukan kesalahan kita tidak sengaja, lalu mereka susah memaafkan. Sebagaimana kita susah memaafkan orang tua kita. Maafkan. Karena sesungguhnya orang yang paling besar jasanya pada kehidupan kita itu adalah orang tua kita. Kalau kamu tidak bisa membalas air susunya dengan terbaik, kamu tidak bisa membalas jeritannya ketika melahirkan, dengan risiko nyawa yang harus dikorbankan, dengan tingkat rasa sakit yang luar biasa pernah dirasakan, dan kita tidak bisa membalas setiap keringat. Bagaimana seorang bapak rela tersenyum walaupun di punggungnya ada puluhan pisau yang menghujamnya, tapi tersenyum setiap dia pulang ke rumahnya. Maka kita khawatir anak-anak kita nanti juga nggak bisa memaafkan kita. Orang yang pertama kali harus dimaafkan itu orang tua kita. Maafin bapak ibu. Maafin karena Allah. Maafin supaya kita nanti berjumpa kembali dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada kondisi kita di dunia. Maafin ketika umur mereka sudah semakin renta. Maafin ketika kulit mereka sudah semakin keriput. Maafin ketika rambut mereka sudah mulai putih. Mereka tidak pernah dituntut oleh Allah untuk menjadi laki-laki dan perempuan orang tua yang sempurna. Allah saja tidak pernah menuntut mereka menjadi orang tua yang sempurna. Allah memaklumi mereka berbuat dosa, makanya Allah membuka pintu taubat. Maafkan orang tua kita. Tahan amarah kita sama orang tua kita. Yang kedua, yang paling layak kita maafkan itu adalah pasangan kita dan anak-anak kita. Pasangan hidup kita itu layak kita maafkan. Maafin itu pasangan hidup kita. Kalaulah mereka melakukan dosa-dosa besar, lalu mereka bertobat, kecuali yang tidak mau bertobat. Tapi kalau ini melakukan dosa besar, lalu mereka bertobat, maafkan. Bukan karena dia, bukan karena suamimu, bukan karena istrimu, tapi karena kamu tahu dia ingin kembali kepada Allah. Karena sesungguhnya kita tidak bisa mengharapkan suami kita kayak Rasulullah, padahal diri kita tidak sebagaimana Khadijah.
Karena orang yang paling layak harus kita maafkan di dalam kehidupan kita adalah suami kita dan istri kita. Jangan sampai kita tidur di satu atap rumah tetapi menyimpan kebencian dari orang yang akan kita lihat hampir 15 jam dalam satu hari. Dikurangi waktu bekerja. Apakah kita akan ridho sama diri kita digerogoti dengan penyakit? Lalu ternyata kita menyimpan nama dari orang yang menjadi pasangan kita, yang Allah sudah halalkan untuk kita, berada di dalam satu atap. Lalu kita tidak pernah berdamai dan memanajemen konflik di dalam hati kita untuk terus memberikan udzur kepada suami dan istri kita. Karena apa? Ya bagaimanapun suami istri tetap ada perbedaan dan tata cara memandang yang berbeda. Laki-laki merupakan makhluk panjang logikanya, pendek perasaannya. Perempuan panjang perasaannya, pendek logikanya. Kalau bukan karena Allah, kita harus memberikan maaf, mungkin tidak akan bisa memberi maaf. Perempuan akan susah memberi maaf karena perasaannya dominan daripada logikanya. Laki-laki mungkin akan lebih mudah minta maaf, tapi terkadang tidak peka dengan apa yang terjadi pada istrinya. Karena begitulah hakikat penciptaan mereka. Maafkan. Orang yang paling layak kamu doakan dalam setiap harimu itu adalah suamimu atau istrimu. Tanda cinta itu bukan kata-kata I love you semata, tapi tanda cinta itu ketika kamu menyertakan namanya untuk kamu minta kebaikan dan kamu maafkan kekurangannya. Mintalah kepada Allah sabarmu lebih panjang daripada kekurangan istrimu. Dan mintalah sabarmu lebih panjang daripada kekurangan suamimu. Maafkan. Walaupun bertengkar benci 1-2 hari, sudah setelah itu kita minta sama Allah kembalikan rasa cintaku, kasih sayangku, mawaddahku, warahmahku kepadanya dan sakinah yang aku dapatkan bersamanya. Banyak orang sering berkata begini dan itu menjadi perenungan untuk kita. Ketika mereka terjadi perceraian, mereka berkata, saya tuh sudah nggak cocok sama dia dari puluhan tahun yang lalu. Maka kita patut mengambil sebuah evaluasi kan? Karena bisa jadi musibah bagi satu orang itu bisa menjadi pelajaran untuk kita. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana rasanya kehidupan ketika kita harus bertahan pada satu atap. Ketika kita tidak mau berdamai pada diri sendiri untuk memaafkan. Dan sekali lagi memaafkan pasangan kita bukan karena dia. Tapi semata-mata karena Allah. Memaafkan suamimu supaya kamu akan mendapatkan keridhaan darinya. Walaupun kita tahu suami kita tidak akan pernah menjadi sempurna. Tapi ketika kamu memaafkan suamimu karena kamu tahu di balik pintu maaf yang kamu berikan, bisa jadi kamu dipanggil oleh 8 pintu surga. Kalau wanita hanya pintar sholat, mungkin hanya dipanggil pintu sholat. Kalau ada wanita pintar sedekah, mungkin hanya dipanggil pintu sedekah. Tapi kalau ada wanita yang mendapatkan ridho dari suaminya, sholat, sedekah, jihad, puasa, itu semua akan memanggil namanya. Karena besarnya ridhonya Allah kepada mereka. Yang ketiga, yang kita maafkan itu orang-orang yang ada pada teras kehidupan kita. Ya, ada orang yang datang pernah membuat kita terluka, maafkan. Ibu dan bapak pernah nggak memahami apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf? Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf itu baru sadar kalau Perdana Menteri Mesir yang mereka datangi ini untuk mereka minta itu ternyata Nabi Yusuf. Perkataan keluar dari Nabi Yusuf, la tasriba alaikumul yawma. Nabi Yusuf itu mendapati saudara-saudaranya cemas. Karena apa? Nabi Yusuf Perdana Menteri bisa menyuruh tentara untuk mengeksekusi 11 saudaranya. Tapi yang dikatakan oleh Nabi Yusuf adalah tasriba alaikumul yawma. Ya nggak apa-apa, tidak ada celaan bagi kalian, tidak apa-apa. Nabi Yusuf menebar senyum dan sama sekali tidak ada luka. Dan Nabi Yusuf melakukan itu bukan karena saudara-saudaranya, tapi Nabi Yusuf melakukan itu karena Allah. Inilah yang menjadikan kita pada kehidupan kita, sisa kehidupan kita ini, ada yang di antara kita umur 30, 35, 40, 45. Tidak ada yang paling baik kecuali apa? Berdamai pada diri kita. Tahan amarah kita. Maafkan. Orang-orang yang mungkin selama ini menyimpan satu nama, yang membuat kita terfikir nama itu ketika kita melewati kehidupan. Sudah dimaafin aja. Karena Allah. Bukan untuknya. Tapi untuk kita yang lebih baik pada kehidupan di akhirat dan untuk yang lebih baik dalam sisa kehidupan kita. Jangan biarkan penyakit menggerogoti kita hanya karena kita menyimpan nama yang kita benci. Pikiran itu sangat mempengaruhi peredaran darah kita.
Apa yang terfikir di pikiran kita itu mempengaruhi bagaimana kondisi peredaran darah. Kalau negatif, maka yang beredar di peredaran darah itu negatif. Kalau positif thinking, maka yang beredar itu ya sesuatu yang positif yang mempengaruhi peredaran darah ketika masuk ke jantung, masuk ke hati, masuk ke lambung. Dan itulah sejatinya. Ramadan itu indah. Salah satunya ketika tidak menyimpan nama yang kita benci. Maafkan. Karena kita tahu ada salah satu nama pintu surga dinamakan dengan pintu memaafkan. Tidaklah surga diceritakan dengan sebuah sifat. Salah satunya sifat menahan marah dan memaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah merahmati kita, merahmati hati kita, membimbing hati kita supaya hati kita selalu hanya berpikir tentang Allah, tentang Rasul, nama orang yang kita cintai. Dan kita sudah berdamai pada apapun yang pernah kita dapatkan pada perjalanan yang pernah kita lalui. Wallahu a'lam bishawab. Saya tadi diwanti-wanti jam 11. Ini pun sudah 11 lebih 6 menit ya, sudah berlalu 6 menit yang lalu. Oleh karenanya saya kembali kepada Ibu Ustadzah. Bisa. Aku Ustaz tadi kemudian. Ya. Jazakallah khair Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bisa sama-sama kita amalkan dan kehidupan kita sehari-hari, dan kita bisa bebas dari sifat amarah dan bisa memaafkan kesalahan dan juga saudara-saudara kita. Baik Ustaz, sudah banyak masuk di kolom chat pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Akan saya bacakan satu-satu, langsung dijawab Ustaz. Ustadz, bagaimana bila orang berbuat salah atau jahat pada kita, kita tahu bahwa kita harus sabar dan memaafkan. Tapi bila kita kasihan dengannya atas kesalahannya dan khawatir dia lebih banyak berbuat jahat pada orang lain lagi, apa yang harus kita lakukan? Ataukah cukup kita doakan saja agar dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Ibu yang semoga Allah rahmati, kalau kita melihat ada orang yang berbuat kedoliman, lalu kita khawatir bahwasanya kita khawatir dia akan terus berbuat kedoliman, maka cegahlah dia dari berbuat kedoliman itu. Kita melihat nih, ada orang berbuat kedoliman, kita berusaha memaafkan, tapi ternyata dia terus mempergunakan kedoliman itu di banyak hal dan banyak orang. Ya, mungkin saatnya kita harus menghentikan, karena bentuk kasih sayang kita itu bukan hanya memaafkan, tetapi menolong saudara kita yang mendolimi supaya tidak lagi dia mendolimi orang lain, itu juga merupakan perbuatan kasih sayang kita. Kalau ibu yakin betul 100%, kalau ibu yakin 100% bahwasanya dia akan terus berbuat jahat, nggak apa-apa. Silakan ibu meminta petunjuk sama Allah, apa ya kira-kira yang bisa menghentikan kedoliman dia. Mungkin misalkan melaporkan ya kepada atasannya yang mungkin dia takuti, melaporkan kepada orang yang dia merasa sungkan kepada orang itu. Setidaknya itu bisa memberi efek jerah kepada dirinya. Tapi kalau kita mendapati ada orang yang berbuat kejahatan untuk kita dan tidak ada potensi dia melakukan kejahatan itu kepada orang lain, ya sudah, maafin aja. Maka itu lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut Ustadz. Apa yang harus dilakukan atau perbuat oleh seorang istri yang selalu mengingatkan kesalahannya kepada suaminya? Kadang suami selalu mengungkit kesalahan yang diperbuat oleh istrinya. Ya, itulah salah satu seni kita di dalam menikah kan. Makanya kenapa di dalam pernikahan itu disebut separuh agama, karena kesabarannya tidak ada batasnya, Ibu. Makanya kita juga harus paham ya. Ya, saya akan tanya kepada Ibu Nuraini ya. Ibu Nuraini, kalau boleh saya tanya, kewajiban istri itu apakah mengingatkan suami ataukah itu hanya sebatas kebaikan untuk istri? Wajib atau hanya sekedar kebaikan? Kalau mengingatkan untuk kebaikan kayaknya wajib Ustadz. Kalau misalnya suami kita sudah melenceng atau menjauh dari agama mungkin Ustaz ya. Kalau ternyata sang suami tidak mau merespon, apakah sang istri akan dikatakan bersalah? Tidak. Apakah istri akan dikatakan berdosa?
Tidak Ustadz, karena kita sudah melakukan kewajiban kita dengan mengingatkan suami kita Ustadz. Iya. Karena sesungguhnya mengingatkan suami itu kadarnya, prosentasenya tidak sebagaimana suami ketika mengingatkan istri. Artinya begini, kalau ada seorang wanita sudah mengingatkan kepada suaminya dan suaminya tidak merespon, pada dasarnya tidak berdosa dia di hadapan Allah karena dia hanyalah sebatas makmum. Makmum itu sebagaimana kalau kita melihat kepada konteks sholat. Makmum itu kalau ada imam salah, ya sudah. Kok dia masih melanjutkan yang salah? Kok dia masih melanjutkan? Ya sudah, itu tanggung jawab imamnya dengan Allah. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, Bu. Kadang-kadang banyak istri, mereka qadarullah ya, na'udzubillah min dzalik, mereka akhirnya stres. Karena apa? Karena merasa bahwasanya apa yang dia sampaikan itu harus direspon sama suami. Itu harapan ideal kita. Tapi kan kita harus paham, kadang-kadang dakwah itu menanam benih yang kita tidak pernah tahu kapan apa yang kita tanamkan itu akan direspon sama pasangan hidup kita. Bisa jadi direspon hari ini, bisa jadi direspon besok, bisa jadi direspon tahun depan. Kita tidak pernah tahu kapan direspon oleh mereka. Maka yang kita lakukan adalah ya sudah, kita mengingatkan saja. Kalaupun ternyata dia terus melakukan itu dan setiap diingatkan, mengingatkan kekurangan istri, ya, sampaikan sama Allah, ya Allah, saya titip kepada engkau ya Allah, bolak-baliknya hati suami saya ya Allah. Karena engkau lah yang lebih mengerti dan lebih mengetahui. Tapi di antara itu adalah bersabar, Ibu. Karena apa? Ya kalaupun kita nanti menikah dengan ibu laki-laki lainnya pun sama. Laki-laki yang lain memiliki karakter yang sama. Sebagaimana ketika seorang laki-laki ketika menikah pun juga dia pasti akan menghadapi kekurangan seorang wanita. Menikah itu pada dasarnya tidak akan pernah mampu menghapuskan kekurangan masing-masing. Karena menikah itu bukan mencari yang sesuai. Tapi menikah itu adalah sebuah proses kita berdamai dengan ketidakidealan yang kita dapatkan pada pasangan kita. Maaf ya Bu, kita ini kalau di prosentase dalam sebuah sensus, kita sama istri kita atau kita sama suami kita itu berapa sih persen sih kemiripan dan keserupaannya? Paling 30%. Yang satu suka pedas, yang satu suka pedas. Yang satu suka terang, yang satu suka terang. Kalau di prosentase itu paling 30% sampai 50%. Kecocokannya kita dalam sifat. 50% sisanya itu apa? 50% itu adalah konsep kita bersabar atas ketidakidealan pasangan di mata kita. Sebagaimana pasangan kita pun bersabar atas ketidakidealan diri kita bagi dirinya. Itulah yang menjadikan pernikahan itu bisa abadi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah merahmati kita dan keluarga kita.